Yang bukan dari Danau bisa penyegalan kan? Dua aja. Nah ini kan ada 6 ya, 6 produk turunan yang sudah coba dipelajari. 3 diantaranya sudah dipraktekkan. Ya. Nah dari 6 itu ada nggak yang katakanlah punya nilai jual? Paling tidak untuk lingkungan sendiri. Siapa yang mau jawab? Yang punya nilai jual dari 6 yang kita sudah pelajari itu, ada nggak yang punya nilai jual? Yang bukan dari Danau? Bapak udah jawab. Yang lain yang belum ngomong. Yang kira-kira punya nilai jual. Gimana? Yang dari Sadap mau jawab? Kalau saya sih gaya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Bang Jemi, kan udah lama nih, senior juga. Senior bersama ya. Senior bersama. Jadi nama saya Suprianus. Saya asal dari Desa Lagian, Kecamatan Balimpar. Jadi ya pekerjaan sehari-hari sih biasalah petani. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya sangat ya tertarik dengan apa yang telah disampaikan. Jadi ini mudah-mudahan di desa kami nanti kemudian hari ya sedapat mungkinlah saya sebagai ya perwakilan masyarakat di dusun saya akan saya kembangkan gitu Pak. Yang paling saya minat itu produk jahe karena saya ini kena asam urat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini pertama kali saya ya, untuk pelatihan yang inilah. Ini pertama kali saya lihat dan saya mata saya sendiri lah lihat nih. Dan bagaimanapun nanti di benak saya sudah saya apa istilahnya sudah saya pikirkan gitu. Bagaimana nanti saya kumpulkan ibu-ibu saya kan karena saya ada ibu gitu Pak. Jadi mungkin anak saya atau nanti menantu saya bagaimana nanti saya akan mengembangkan bahan-bahan ini. Jadi untuk Pak Jemi mungkin pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab gitu Pak Jemi. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi apa itu tadi ilmu gitu Pak dengan kami. Karena saya ini baru ini kemarin terkejut saya diundang. Aku pikir apa ini undangan gitu Pak. Jadi nggak tahu gitu Pak. Sebenarnya saya kan sebagai laki-laki nggak pandai masak, seharusnya ibu-ibu yang diundang sebenarnya. Jadi terima kasih atas percayaan pada saya untuk mewakili desa saya sendiri yaitu Desa Lagian. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ternyata ada ya. Ada dulu. Dapat hadiahnya dah. Boleh. Saya sih orang jahe ya. Masih ada enggak jahe? Apa nih Pak? Jahe merah. Ya, jadi ternyata ada ya. Ternyata menurut Pak Suprianus ada yang potensial. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana itu bisa memberi manfaat secara berkelanjutan? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau jawab? Ini mungkin karena ada yang dari kelas sebelah Bang. Ini anak kelas sebelah baru gabung nih. Biar apa ini? Kondisi apa ini? Benar nggak? Ini mereka lagi ngapain? Ini jawaban buat yang jawabannya ada juga sebagian dari yang dari sebelah sana. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu ingat proses kita dari awal ya,
hingga hari ini, itulah semua jawaban yang diperlukan untuk kita bisa mendapatkan hasil ya, dari kegiatan yang kita lakukan ini ya, secara berkelanjutan. Apa saja dari awal ini ya, supaya kita melihat runtutan ini dan mencoba memahami hubungannya satu sama lain. Pertama dulu apa yang kita lakukan? Masih ingat nggak? Siapa yang duluan datang di sini ke desa? Masih ingat kan? Pak Teddy masih ingat? Waktu awal dulu datang ke sini, apa yang WWF lakukan? Kalau masalah itu ada pernyataan bahwa masyarakat akan menerima program WWF itu tanpa paksaan, kalau tidak salah. Nah, yang penting sebenarnya WWF ini datang ke sini atas inisiatif kami mengundang. Jadi tidak ada lembaga-lembaga yang hanya tiba-tiba datang. Karena saya pikir apa yang dilakukan WWF di tempat lain itu sangat membantu. Yang pertama, peningkatan penduduk setempat, lalu pengembangan pertanian yang berbasis pupuk yang dibuat sendiri, jadi tidak pakai pupuk kimia. Nah, itu yang kami senang sebenarnya. Lalu dengan adanya program ini, saya pikir yang pembuatan kelanjutan dari produk-produk yang sudah dihasilkan itu, ini sangat membantu kita. Pertama, saya mau ngomong sama ibu-ibu, minimal kalau ada kegiatan keagamaan atau Paskah, kita untuk minuman itu kita tidak pesan-pesan yang dari luar lagi, dan kita bisa menikmati apa yang kita buat hari ini. Itu minimal. Nah, apalagi kalau memang mau dipasarkan. Tapi jahe ini kan paling gampang ditanam, apalagi jahe putih gitu. Dan banyak petani yang sudah mulai yang menanam. Saya sendiri baru mulai, karena baru sibuk. Saya pikir itu mudah-mudahan nanti 1 tahun ke depan WWF masih ada di sini dan kita akan melanjutkan program-program kita. Saya Pak Jimmy. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu ya, di awal sekali dulu WWF hadir, tentu sosialisasi ya, menjelaskan tujuannya. Tadi disinggung oleh Pak Teddy ada FPIC ya. Itu free prior information ya. Ini semacam apa ya, artinya program ini program yang diketahui oleh Bapak Ibu dan disetujui untuk dijalankan. Jadi ini keinginan kita bersama. Nah, keinginan bersama itu apa? Kita mau membantu Bapak Ibu memberikan akses terhadap sumber daya alam yang ada lewat pengembangan pertanian berkelanjutan. Jadi tujuannya itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan di awal dulu? Ya? Setelah kita sosialisasi, siapa yang datang berikutnya? Masih ingat? Siapa yang hadir? Bu Marta masih ingat? Hah? Ada yang dari Visipol, ada yang di sebelah saya nih, datang juga. Masih ingat nggak? Iya. 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 Ya. Nah, awal dulu Pak Vera bikin apa? Ya, kegiatannya Pak Vera apa? Masih ingat? Sebelum ke Demplon, apa yang dibuat Pak Vera dengan rame-rame orang? Hah? Belum, sebelum buat pupuk.
yang dia banyak bawa apa kawan-kawan itu ngambil apa di sampel tanah ya, untuk apa diambil? Untuk mengetahui supaya apa yang cocok ditanam. Iya, jadi untuk kesesuaian lahan ya. Jadi dilihat fisik dan kimia tanahnya ya. Nah setelah itu ada laporannya, kemudian kita diskusikan di kantor camatnya. Ada petanya, di mana cocok untuk komunitas apa, sudah disampaikan kan? Betul? Nah setelah itu apa yang dibuat? Setelah itu Nah, misalnya. kemudian kan ada bibit, terus Iya. kita buat bibit apa segala macam. Setelah kita menentukan berapa bulan, kita semai bibitnya, kita buat media tanam dan lain sebagainya kan waktu itu. Kita belajar buat pupuk, kita belajar buat racun hama, dan banyak hal yang kami Iya. lakukan. Ya, tahapan berikutnya adalah peningkatan kapasitas petani ya. Jadi diajarkan soal menanam ya. Bahkan ada pendekatan lain lewat media tanam lain ya. Yang apa namanya? Masih ingat? Yang dibawa Pak Biono? Vertigasi. Vertigasi apa? Caterpillar ya. Jadi kalau konvensional butuh lahan besar, di sini lahannya banyak apa ya, bukit-bukit ya, mudah erosi. Nah, makanya dibawa pendekatan lain juga ya, bisa di halaman ya. Nah jadi diajarkan cara memproduksi komoditas-komoditasnya ya. Setelah kita berhasil nih, bahkan sudah disiapkan demplot ini untuk belajar bagi semua masyarakat. Lalu kita belajar apa lagi? Hari ini kita belajar apa? Produk turunan ya. Nah produk turunannya kita belajar untuk apa? Untuk apa dibuat produk turunan? Kenapa nggak jual saya cabai, jual cabai dalam bentuk segar, terung jual terung dalam bentuk segar? Kenapa harus dibuat produk turunan? Untuk apa? Untuk biar masyarakat setempat bisa mengelola sendiri, paling tidak untuk rumah tangga. Selain itu ada lagi nggak? Untuk apa? Kenapa kita buat produk turunan? Apa yang mau kita kejar? Untuk meningkatkan Apa yang mau kita tingkatkan? untuk meningkatkan nilai ekonomi. Kalau kita Nilai jahe ekonomi. jual jahe berarti Ya. misalkan 10.000 jahe jual jahe 10.000. Betul. Kalau dikelola seperti ini nilai ekonominya akan bertambah. Ya, jadi nilai tambah secara ekonomi ya. Yang saya sudah hitung tadi, membuat serbuk jahe itu 250 gram sudah bisa mendapat kalau 400 gram serbuk. Dengan gula 450 gram, berarti dia sudah dapat 400 bersih. Ya. Jadi kalau dijual 400 gram itu, dijual 100 gram 15.000 saja sudah 60, modalnya baru 20. Berarti kan meningkatkan ekonomi. Mantap ya. Jadi seperti itu ya, yang di sini paham ya gitu ya. Jadi kita buat produk turunan itu bukan kita pengen apa ya, coba-coba saja, tapi kita ingin agar komoditas yang kita kembangkan itu punya nilai tambah. Jadi kalau misalnya jual cabai sekilonya sekarang berapa? 80? Ya. 30 ya. Kalau di sini berapa? 30. Ya. Ya. Mungkin kita bisa jual kalau dalam bentuk pasta ya, menjadi hasilnya menjadi lebih banyak. Nah itu yang mau kita kejar. Nah kenapa Bapak Ibu diajak untuk menyebarluaskan ilmu memproduksi komoditas ini? Kenapa? Kenapa harus belajar menanam lagi? Kenapa harus belajar mengendalikan hama penyakit? Ya? Kenapa? Untuk apa kalau kita bicara bisnis? Untuk menjamin apa? Ya, bahan baku ya.
Jadi kalau kita mau produksi, kita mau bicara bisnis, kita harus bicara supply. Supply itu pasokan bahan baku. Ya. Nah, jadi bisnis ini kalau untuk sendiri ya nggak apa-apa. Misalnya hari ini pada banyak cabai, kita bisa makan cabai bikin sambal. Ya. Nggak ada cabai ya udah. Tapi kalau bisnis itu harus berkelanjutan. Makanya dibantu Bapak Ibu untuk punya kemampuan mensuplai. Nah, bapak-bapak yang ada di ruang sebelah dengan Bu Luki ini tim BUMDes. Ya. Inilah tim yang nanti membantu kelompok tani ya, untuk memasarkan, ya, memasarkan komoditas yang dihasilkan, baik yang mentah maupun produk turunan. Nah, ini mereka sudah mulai menghitungnya. Ya. Modal berapa, ya, dibikin ini, modalnya berapa, dijual harus jual harga berapa, kemudian kapan istilahnya modal udah tertutup, ya, baru dapat keuntungan. Nah, itu ada perhitungannya. Ini yang nanti akan dikerjakan oleh BUMDes. Nah, BUMDes ini nantinya juga memastikan suplai ataupun pasokan bahan baku tadi selalu tersedia. Ya. Jadi kalau misalnya untung itu harus bikin 100 kilo, ya. Jadi berapa per bulan harus dihasilkan. Nah, kalau misalnya hanya 1 hektar belum mampu, ada hektar lain bisa diajak. Ya. Di mana tempat melatihnya? Kita punya apa? Punya Dempo. Jadi silahkan datang ke sana latihan ya, dengan yang sudah dilatih ya, untuk mendapatkan ilmunya bisa dikembangkan di rumah ya, lewat vertigasi kapiler ya, yang didorong oleh Pak Biono ya. Itu berhasil nggak? Berhasil nggak? Dalam proses. Nah, berhasil atau tidak itu ada kuncinya dari mana? Di kelompok kami. Perawatan dan komitmen ya. Jadi kalau tidak punya komitmen setengah hati ya, pasti nggak akan berhasil. Jadi harus berhasil. Ya mungkin itu tambahan ya dari saya. Jadi supaya kita terus melihat ini sebuah proses Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan pelatihan ini dibikin sendiri ya. Lalu ada pelatihan nangkap belalang, nangkap hama pakai perangkap sendiri, bukan. Ini satu proses untuk satu tujuan besar ya. Memberi manfaat secara ekonomi buat Bapak Ibu semua di sini, sambil kita melindungi kawasan atau lingkungan yang ada di wilayah kita. Demikian ya, baikkan saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, kami tepuk tangan dulu.